Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah ikhwah sekalian, para penyimak kajian rutin pada subuh. Di kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di kajian syarah hadis Arba'in Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah. Di kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-11, yaitu tentang perintah untuk meninggalkan yang ragu, ya. Barangkali dari para peserta ada yang mau ini baca. Kita baca dulu hadisnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, al-hadithul hadi asyar. Hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talibin. Dari Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sibdi itu maknanya adalah anak saudara, ya, anak saudara laki-laki ataupun anak saudara perempuan. Atau di sini maksudnya adalah anak, anak saudara, karena Ali bin Abi Thalib ini dia sepupu beliau, jadi dianggap seperti saudara, ya, sehingga Hasan ini menjadi anak saudara Nabi Muhammad SAW, itu disebut sebagai sibti, ya, itu sibti Rasulullah SAW. Waraihanatihi, raihanah artinya bunga yang harum, raihan, ya. Jadi sebagai kekasih, ya, Rasulullah SAW, sebagaikan bunga yang harum yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ya, meridhoi kepada Hasan dan juga ayahnya Ali bin Abi Thalib. Qala, ya, dia berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal, menjaga, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya sabda beliau, ya, hadis. Da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkanlah, ya, yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis hasan yang sahih, ya. Sebenarnya ini menjadi istilah yang digunakan oleh Imam Tirmidzi, ya, ketika menyebut hasan sahih. Di antara maknanya bahwa hadis tersebut ada dua jalur, ya, ada jalur yang hasan, ada jalur yang sahih, gitu, ya. Ada yang mau nyoba baca? Para peserta?
Mau coba praktek baca Arab Gundul? Ada yang siap nggak? Omar Dais mungkin? Belum siap. Qauluhu ya sabdanya, sabda beliau. Yari buka ya, kata yari buka ya. yang meragukan, yang apa? Yang meragukanmu ya. Yurwa bi fathil ya'i wa dhammiha ya. Diriwayatkan ya, hadis ini, redaksi hadis ini diriwayatkan. Maksudnya ada yang membaca ya dengan fathah, itu memfathahkan ya jadi yari buka, dan juga mendomahkannya jadi yuri buka. Jadi ada dengan redaksi yari buka, ada juga dengan yuri buka begitu. Wal fathu afsahu wa ashharu ya, dan dengan fathah jadi yari buka itu lebih fasih, dan lebih masyhur ya. Wa yajuzu ad-dhammu, dan boleh juga dengan dhammah. Ya, yuqal dikatakan robani syai'u wa arobani. Ya, sesuatu telah membuatku ragu ya, bisa robani dari kata roba ya, yaribu ribatan. Ya, robin marbiyun. Yarbi apa namanya? Rib ya, la tarib maribun mirobun riba yurobu. Ini sama dengan ba'a ya, bi'u. Ya, atau arobani. Berarti wazan af'ala. Aroba yuribu irobatan muribun murobun arib laturib murobun murobun uriba yurobu. Gitu ya. Jadi kalau ini ada tambahan huruf ya, sulasi musyti bab pertama fa'ala. Kalau ini mujarad roba. Yaribu seperti ba'a ya bi'u. Wa maknahu, maknanya utruk ma syakakta fihi ya. Tinggalkanlah apa yang kamu ragu padanya. Di syakakta ini dari syakka ya syuk ya syukku ya syakkan syakun maskukun. Ini bentuk mudha'af ya, syakka ya syukku bab fa'ala yaf'ulu apa? Ya fa'ala yaf'ulu ya, bentuk mudha'af. Wa'dil ila ma la tasyukku fihi, dan beralihlah kepada apa yang tidak kamu ragu padanya ya, yang tidak meragukanmu. Hadza raj'un ila makna al-hadits sadis ya. Nah, hadis ini kembali ya maknanya itu kepada hadis yang ke-6, bahwa qauluhu, yaitu sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat. Nah, di mana di situ ada perintah untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat itu. Ya, jadi ada kemiripan makna dengan hadis ini ya. Wa qad jaa fi hadisin akhar, dan sungguh telah datang di hadis yang lain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqina. Tidak akan sampai seorang hamba untuk menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa, hatta yatruka, sampai dia meninggalkan, mala ba'sa bihi, apa yang tidak ada dosa padanya, ya, makhafata ma bihi basun, karena khawatir ya akan mengarah kepada yang terdapat dosa padanya. Ya, wa hadhihi darajatun a'la min dalik, dan hal ini lebih tinggi daripada itu. Ya, kalau yang sebelumnya meninggalkan apa namanya, yang ragu-ragu, syubhat, sebenarnya sudah kita jelaskan ya dalam pembahasan hadis ke-6.
eh, bisa dia asalnya halal, tapi kemudian ragu apakah jadi haram atau tidak, atau sebaliknya, atau belum tahu hukumnya apakah halal atau haram, itu ditinggalkan. Nah, kalau yang hadis ini, la yablugul abdu ini adalah sesuatu yang sudah diketahui kehalalannya, tidak ada dosa padanya, artinya halal, mubah. Tapi kalau dia melakukan yang mubah itu, khawatir bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Ya, begitu. Nah, ini dalam usul fikih sebagai bentuk sadduz dzari'ah, ya. Gitu. Jadi untuk menutup kemadaratan yang dimungkinkan timbul, ya, dari melakukan sesuatu yang secara asal sebetulnya dia mubah. Ya, misalnya jual beli senjata itu kan mubah gitu ya. Gitu. Tetapi ketika dalam kondisi sedang perang, sedang kacau, maka menjadi haram karena itu akan mengakibatkan senjata itu digunakan untuk berperang itu, ya, untuk orang dilakukan untuk membunuh, ya, begitu. Ya, jadi ini hadis ini diriwayatkan dari Hasan, ya, anak dari Ali bin Abi Thalib, dan memang tidak banyak ya hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali, ya, sebagai cucu Rasulullah SAW, karena memang anak dari Fatimah, ya, atau juga Sibti, anak dari sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bahwa sejak kecil mendapatkan sentuhan pendidikan dari Rasulullah SAW, Hasan dan Husain itu, sehingga dia menjadi orang yang mulia. Ya, bahkan Hasan ini diantara keistimewaannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ibni hadza sayyidun. Ya, anakku ini, ya, maksudnya cucuku, ya, adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Dia kelak akan menjadi pemimpin, ya, di mana dia akan yuslihu, ya, akan memperbaiki, ya, ta'ifata ini, ada dua kelompok, ya, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman yang terjadi perselisihan, dan dia akan dapat memperbaiki keadaan itu. Ya, dan sabda Nabi itu terbukti, ya, ketika terjadi konflik, ya, sejak zaman Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika telah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu terjadi konflik perbedaan pendapat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, ya, Muawiyah yang saat itu berada di Syam sebagai pemimpin Syam, agar mengusut, ya, para pembunuh Utsman itu. Sedangkan Ali berpendapat belum bisa dilakukan karena harus diamankan dulu kondisinya, gitu ya. Jadi terjadi perbedaan pendapat sampai kemudian sampai berperang, karena memang rakyatnya tidak semuanya orang-orang soleh, sehingga terjadi perang, ya, besar, ya. Nah, ini dua kelompok besar yang berselisih sampai kemudian Ali bin Abi Thalib itu terbunuh oleh orang-orang Khawarij juga, ya, Abdullah bin Muljam. Nah, setelah terbunuh kemudian sempat kekhalifahan itu diberikan kepada Hasan, ya, Hasan bin Ali, ya, selama 6 bulan, ya, sekitar 6 bulan. Tapi setelah itu maka di tangan beliau, kata Rasulullah SAW, akan menjadi didamaikan dua kelompok kaum muslimin. Nah, maka Hasan bin Ali melihat kondisi seperti itu, dia menyerahkan kekhalifahan itu kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, dan ketika itulah kemudian menjadi damai kaum muslimin, tidak ada lagi peperangan. Nah, ini sebagai bukti kebenaran, ya, sabda Rasulullah SAW.
Dan juga pemimpin para pemuda di surga ya, Hasan dan Husain itu. Nah, di sini hadis ini perintah kepada kita untuk menjauhi yang meragukan ya, dan beralih ya kepada apa yang tidak meragukan. Ini menjadi satu kaidah besar ya dalam ajaran Islam ya, sebagai menjadi satu kaidah fikih yang besar ya, kaidah kubro ya, kawaid kubro, yaitu al yakin la yazulu bisyaki ya, yang yakin tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Nah, sehingga nanti dalam prakteknya sangat banyak sekali ya di dalam ajaran Islam ya, ketika ada hal-hal yang meragukan ya jangan kita anggap ya, yang kita anggap itu adalah apa yang kita yakini. Misalnya kita sudah berwudu, misalnya sudah toharoh, dalam kondisi toharoh, lalu ragu-ragu kita batal atau tidak. Ya, maka kita anggap yang yakinnya adalah kita wudu, sudah berwudu. Nah, sedangkan keraguan-raguan apakah kita hadas atau tidak, nah itu ditinggalkan. Hal-hal yang meragukan itu tinggalkan. Ya, sebagaimana itu terdapat di dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, ada seseorang yang dalam sholatnya itu dia muncul di pikirannya ya, dihayalkan ya di dalam pikirannya itu antara apakah dia hadas atau tidak, ada keraguan-raguan. Nah, maka kata Rasulullah SAW, la yansorif, jangan dia berpaling dari sholatnya, atau maksudnya keluar ya, membatalkan sholatnya, hatta ya sema'a sautan au ya jidarihan, sampai dia mendengar suara ya, suara hadas ya, suara kentut, atau mendapatkan aromanya. Dalam arti maksudnya sampai dia yakin dia keluar hadas. Ya, jadi kalau yang ragu-ragu itu ya tinggalkan saja, beralih kepada yang yakin. Yang kita anggap adalah sesuatu yang yakin gitu. Nah, ini sangat banyak sekali ya penerapannya. Ya, atau misalnya sebaliknya kita ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum, ya, maka harus berwudu. Ya, karena secara asal kita belum wudu, suatu yang yakinnya. Begitu. Ya, jadi ketika ada dua hal bertentangan, ya antara ragu-ragu dengan di situ ada yang yakinnya, ya maka kita anggap yang yakinnya. Ya, misalnya ragu-ragu sholat apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, ya maka yang yakinnya tentu 3 rakaat kan. Kita anggap 3 rakaat. Ya, sedangkan yang 4 rakaat itu ragu-ragu begitu ya. Nah, ini sangat banyak sekali sehingga menjadi satu kaidah besar ya di dalam qawaid fikih ya. Al yakin la yazulu bisyaki. Nah, kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Al hadis tsani asyar, ya hadis yang ke-12. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu taala radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, merupakan kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Haditsun hasan, hadis hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya seperti itu. Wa qad rawahu Qurrah ibnu Abdurrahman. Qurrah bin Abdurrahman telah meriwayatkannya dari Zuhri an Abi Salamah, dari Abi Salamah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah sahu turuqahu, dan dia Qurrah ya telah mensohikan jalur-jalurnya. Summa qala fi hadzal hadis, kemudian dia berkata di dalam hadis ini, ya hadza minal kalamil jami'i. Ini termasuk perkataan yang mengumpulkan
lima anil katsiratil jalilati, ya, bagi makna-makna yang banyak yang mulia, fil alfazil qalilati, dalam lafaz-lafaz yang sedikit, ya. Nah, ini adalah keistimewaan Rasulullah SAW, diberikan jawami'ul kalim. Jadi lafaz yang sedikit tetapi mengandung makna yang sangat luas, ya, itu jawami'ul kalim namanya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu, qaulu Abi Dzarin, perkataan Abi Dzar fil ba'di hadithihi, dalam sebagian hadisnya, waman husiba, ya, kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu fima ya'nihi. Siapa yang perkataannya itu dihitung, bisa dihitung dibandingkan dengan amalnya, jadi dia lebih sedikit berbicara, ya, sedikit perkataannya, maka sedikitlah perkataannya pada eh, pada apa yang bermanfaat baginya, gitu ya. Wa dzakara Malikun annahu balaghahu annahu qila li Luqman. Imam Malik menyebutkan bahwa telah sampai kepadanya, bahwa dikatakan kepada Luqman, ya, Luqman Al-Hakim, yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya, yang diberikan hikmah oleh Allah. Ma balagha bika ma naro, ya. Jadi ada yang bertanya, apa yang bisa membuatmu sampai kepada kondisi yang seperti yang kami lihat ini? Yuridunal fadla, yang mereka maksud adalah keutamaan. Ya, jadi ada yang bertanya, apa yang bisa membuatmu sampai kepada keutamaan yang seperti ini, seperti yang kami lihat ini? Ya, faqala, maka dia menjawab, Luqman Al-Hakim menjawab, ya, sidqul hadis. Ya, jadi beliau memberikan rahasia kenapa dia sampai kepada kemuliaan, sampai kepada hikmah, ya. Itu walaupun Luqmanul Hakim secara fisik, ya, itu tidak, apa namanya, tidak rupawan, gitu ya. Secara fisik itu beliau pendek, ya, hitam, begitu ya, budak, seorang budak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa saja mengangkat derajat, ya, orang, bahwa Allah tidak melihat bentuk fisiknya, begitu ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak melihat kepada fisik kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Ya, maka siapapun yang memiliki amal yang baik, yang soleh, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diantaranya misalnya Luqmanul Hakim yang sampai diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Nah, beliau menyebutkan rahasia mendapatkan kemuliaan itu, satu adalah benar di dalam perkataan, sidqul hadis, ya, tidak berdusta, tidak berbohong. Yang kedua ada ulama, menunaikan amanah. Dan yang ketiga, ini yang sesuai dengan hadis yang kita bahas, watarku malayaknini, meninggalkan yang tidak bermanfaat bagiku. Ya, jadi ini prinsip, ya, di dalam ajaran Islam yang merangkum seluruh kebaikan. Ya, jadi kalau kita ingin selalu mendapatkan kebaikan, ya, kita harus meninggalkan yang tidak bermanfaat. Banyak sekali dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, yang menggoda kita, ya, dari nonton TV misalnya yang tidak bermanfaat, ya, kemudian sibuk dengan media sosial, kadang-kadang banyak hal-hal yang menggoda kita untuk dan tidak sadar itu menghabiskan waktu kita dalam sehari-hari. Itu ada saja hal-hal, ya, maka perkuat, ya, tekad azam kita, kesungguhan kita untuk betul-betul bisa menghindari, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, karena waktu dalam hidup kita ini tidak lama, ya, sedikit. Maka manfaatkan waktu yang sedikit ini betul-betul memilih
mana yang paling bermanfaat untuk kita gitu ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguji ini semua ya, liyabluwakum ya. Kalau apa mauta wal hayat, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya. Kita harus memilih yang paling baik, yang paling bermanfaat ya untuk hidup kita. Waruya anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan qala, dia berkata, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi, di antara ciri Allah berpaling dari seorang hamba, an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Nah ini hati-hati. Ya. Allah menjadikan kesibukannya ya pada apa yang tidak bermanfaat baginya. Ini sebagai tanda Allah berpaling darinya. Allah tidak menyukainya. Allah membenci seorang hamba. Ya, adalah ketika kesibukannya itu hari-harinya itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi ya diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita dalam kesehariannya banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, itu sebagai ciri bahwa Allah itu berpaling dari kita, naudzubillah. Begitu ya. Qala ya, dia berkata, qala Abu Daud. Abu Daud berkata ya, penulis Sunan ya, kitab Sunan Abu Daud, usulu sunani fi kulli fannin arba'atu ahadits. Ya, dasar-dasar sunnah ya dalam seluruh bidang ilmu, kata beliau, ada 4 hadis. Wa dzakara minha hadzal hadis, dan dia menyebutkan ya dari keempat itu salah satunya adalah hadis ini ya. Itu di mana beliau menyebutkannya secara lengkapnya. Kata beliau, aku melihat hadis yang memiliki sanad ya kepada Rasulullah SAW itu ada sekitar 4.000 hadis, kata beliau. Kemudian aku melihat ya seluruh ya 4.000 hadis itu berkisar pada 4 hadis. Ya, yang pertama hadis ini sebetulnya 4 hadis ini ada semua dalam hadis Arba'in, dan ini hadis yang terakhir dari keempat itu sudah kita bahas semuanya. Yang pertama al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Hadis Nu'man bin Bashir ya, itu yang pertama. Yang kedua innamal a'malu binniyat, yang paling awal. Hadis Umar bin Khattab. Yang ketiga innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu juga sudah kita bahas sebelumnya. Ya, dan yang terakhir yang ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Begitu ya. Nah, kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, yang ketiga ya. Ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik. Dari Abi Hamzah itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pembantu Rasulullah ya, di mana Anas bin Malik ini adalah orang Madinah yang datang ibunya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk memberikan kepadamu ya. Sementara orang-orang itu kan menyuguhi, memberi suatu hadiah kepada Rasul ketika tiba di Madinah itu. Dia sebagai orang Madinah ya merasa tidak punya apa-apa untuk memberi sesuatu kepadamu. Aku hanya membawa anakku ini, ya, yang barangkali dia bisa membantumu, gitu ya. Anas bin Malik ini kemudian selalu bersama dengan Rasulullah ya, membantu ketika Rasul buang hajat, Rasul Anas membantunya membawakan sendalnya atau siwaknya dan sebagainya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya, ya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, muttafaqun alaih.
Ya, di mana Anas bin Malik ini juga di antara sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi dan beliau umurnya cukup panjang ya, Anas bin Malik. Hakadha ja fi Sahih Bukhari, begitulah dia datang dalam Sahih Bukhari li akhihi min ghairi syakin, untuk saudaranya tanpa ada keraguan. Wa ja fi Sahih Muslim, dan datang dalam Sahih Muslim hatta yuhibba li akhihi aw li jarihi ala syakki. Ya, sampai dia mencintai saudaranya atau mencintai tetangganya, jar yang bisa juga bermakna akhi, tetangganya ala syaki, ragu. Jadi dalam Sahih Muslim ada redaksi liahi atau dijarihi. Sedangkan dalam Sahih Bukhari tanpa ada keraguan di akhi. Qala ulama, para ulama berkata, yakni la yu'minu minal imani tammi, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Bukan berarti orang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, dia tidak beriman, dia langsung murtad kafir, tidak. Tapi maksudnya adalah tidak sempurna, bukan tidak sah ya, tidak sempurna imannya. Wa ila fa aslul iman, jika tidak, jika dianggap ini sebagai yang bisa menghilangkan keimanan, fa aslul iman yahsulu liman lam yakun bihadhihi sifat. Ya, asal ya, akar dasar iman itu ada ya bagi orang yang tidak memiliki sifat ini. Artinya walaupun orang tidak memiliki sifat ini, dia tetap beriman. Maka maksudnya adalah sempurnanya iman, bukan sahnya iman. Wal murad, yang dimaksud yuhibbu li akhihi, mencintai saudaranya, minat ta'at, pada hal-hal yang ketaatan. Wal asyail mubahat, suatu yang mubah. Ya, wa yadullu alaihi ma jaa fi riwayat An-Nasa'i, dan menunjukkan kepadanya apa yang datang dari riwayat An-Nasa'i, hatta yuhibba li akhihi minal khair, mencintai saudaranya karena kebaikan, ma yuhibbu li nafsihi, yang seperti dia mencintai dirinya sendiri. Qala Syekh Abu Amr Ibnu Shalah, ya, Ibnu Shalah ini ahli hadis yang menulis kitab Shalah hadis yang pertama. Wa hadza qad yu'addu min as-sa'bil mumtani', dan ini dianggap sebagai sesuatu yang sulit, yang sulit orang untuk melakukannya, walaisa kadzalik, dan tidaklah seperti itu. Ya, maksudnya ini bukan sebagai dasar iman ya, bukan sahnya iman, tapi maksudnya untuk meninggikan derajat iman itu ya, sempurnanya iman. Idz ma'nahu, di mana maknanya la yakmulu imanu ahadikum, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi fil Islam, sampai dia mencintai saudaranya dalam Islam. Jadi yang dimaksud saudara di sini saudara seiman ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara, bukan saudara sedarah gitu ya. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wal qiyamu bidzalika, melaksanakan hal itu ya sulu bi an yuhibba lahu husula misla dzalika min jihatin la yuzahibuhu fiha bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan nikmah ya. Yaitu bisa dilaksanakan ini dengan mencintai terjadinya atau didapatkannya sesuatu ya pada saudara kita seiman itu dengan dalam bentuk la yuzahimuhu fiha, tidak apa namanya, tidak 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 berebut ya padanya, dalam arti misalnya kita mendapatkan sesuatu ya, senang ya mendapatkan harta, misalnya mendapatkan makanan atau pakaian atau apa ya, dan kita juga menyenangi, memiliki kesenangan yang sama ketika saudara seiman kita mendapatkannya juga begitu ya. Hal-hal yang mubah atau hal-hal yang kebaikan, misalnya seperti halnya kita bisa belajar, misalnya belajar Islam ya, lalu melihat teman kita yang sama-sama ya belajar dengan kita, sama-sama belajar Islam, kita merasa senang kepadanya seperti kita senang kepada diri kita sendiri ya gitu. Melihat orang melakukan ketaatan, kita senang kepadanya.
kepada orang tersebut karena melakukan ketaatannya seperti kita senang pada dirinya sendiri. Ya bihaitsu la yanqusu alaihi syai'un minan nikmat, di mana tidak berkurang dari nikmat sesuatu pun. Ya dalam arti kita tidak menghilangkan nikmat ya yang ada pada diri kita untuk memberikan kepada yang lain. Nah, kata beliau wadzalika sahlun qarib. Nah, hal seperti ini mudah, ya, dekat, ya, bisa dilakukan alal qalbi salim, ya, terhadap hati yang lurus. Wa inna ma ya'sulu alal qalbi dagli, ya. Hanya saja ini sulit dilakukan bagi orang yang hatinya kotor, ya. Gitu. Afan Allah, semoga Allah memperbaiki kita, ya, menyehatkan kita, wa ihwanana ajmain, ya, dan ihwan kita, saudara-saudara kita seluruhnya, ya. Waqala Abu Zinad berkata zahiru hadal hadis at-tasawi, secara zahir hadis ini sama, wa haqiqatuhu tabdil, dan secara hakikatnya adalah tabdil, ya, melebihkan, di anal insan yuhibbu an yakuna afdalan nas, karena manusia itu menginginkan, menyukai dia lebih menjadi orang yang paling mulia, paling utama daripada yang lain. Fa idza habal yahi mislahu, ya. Apabila dia mencintai saudaranya untuk sepertinya, faqadahu la fi jumlatil mafdulin. Sungguh dia masuk pada kelompok yang diutamakan, ya, yang dimuliakan. Ala taro anal insan yuhibbu an yantasifa min haqqihi wa madlamatihi. Apakah tidakkah engkau melihat manusia itu menyukai untuk diperlakukan secara adil dari haknya dan dari kezaliman yang menimpanya, dia ingin disikapi dengan adil. Fa'in akmala imanahu wa kana liyahi indahu mazlama wa hakun badin la insafihi min nafsi wa in kana alaihi fihi masyaqqah. Ya. Jika dia menyempurnakan imannya dan pada saudaranya itu ada kezaliman, ya, ada kurang diperlakukan secara adil atau hak yang mesti segera untuk diberikan kepadanya dari dirinya, ya, maka walaupun ada kesulitan di dalamnya, wa in kana alaihi fihi masyaqqah. Ya. Nah, jadi ketika kita disuruh, ya, untuk mencintai saudara kita seperti mencintai dirinya sendiri, artinya juga kita menginginkan keutamaan, karena setiap orang itu secara tabiatnya menginginkan menjadi yang lebih utama, yang menjadi yang lebih mulia. Maka seperti itu juga kita menginginkan saudara kita jadi yang lebih mulia, ya, begitu. Seperti orang menginginkan mendapatkan haknya, ya, ingin disikapi secara adil, ya, maka kita pun menginginkan hal itu terjadi pada saudara kita juga. Ya, makanya ketika ada hak yang harus kita berikan kepada saudara kita, ya, maka segera kita akan memberikannya. Gitu. Seperti hanya kita juga menginginkan hak kita ditunaikan, maka kita juga menyukai saudara kita untuk mendapatkannya. Wa yuka anna Fudail bin Iyad qala li Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad berkata kepada Sufyan bin Uyainah, in kunta turid an yakuna nas mislaka, jika kamu menginginkan orang-orang sepertimu, fi ma'adai talilahil karim an-nasiha, ya, terhadap apa yang kamu tunaikan kepada Allah, nasihat, kebaikan, wa kaifa anta tawadu annahum dunak. Bagaimana kamu menyukai bahwa mereka itu di bawahmu? Ya, jadi kita menginginkan orang lain, saudara kita juga bisa menunaikan ketaatan kepada Allah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata fi hadaris min al-fiqhi annal mu'min kana nafsil wahidah. Ya, ada pemahaman bahwa orang mukmin dengan mukmin lain itu seperti satu tubuh. Ya, fa'in bagi anhi lahu ma yuhibbu li nafsihi.
mencintai seperti mencintai dirinya sendiri, min haitsu innahuma nafsun wahidah. Karena satu tubuh, ya kama jaa fil hadisil akhar ya, bahwa orang beriman seperti satu